Bukan hanya untuk orang yang iman sama Nabi Muhammad saja. Yang tidak iman sama Nabi Muhammad, tetap Nabi Muhammad adalah sebagai orang makhluk mereka. Bukan hanya untuk bangsa Arab, suku manapun, bangsa manapun, seluruh alam semesta mendapat kecipratan bagian daripada rahmatnya Allah kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya sekarang, apa tanda daripada kenabian Rasulullah SAW? Kenapa kok kita harus percaya bahwa makhluk mulia bernama Muhammad itulah Nabi? Makhluk mulia bernama Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, karena sebab kita iman kepada Al-Quran, dan Al-Quran banyak menginformasikan kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul. Wa ma Muhammadun illa Rasulullah. Tidaklah itu Muhammad kecuali adalah utusan Allah. Dan banyak ayat yang lain panjang kalau dibahas satu-satu. Cuma yang jelas kalau kita iman kepada Al-Quran, ya berarti kita nggak boleh separuh-separuh iman isinya Al-Quran. Semua apa yang dikabarkan, semua apa yang terkandung di dalam Al-Quran, semua apa yang diinformasikan oleh Allah di dalam Al-Quran, mulai A sampai Z, mulai Fatihah sampai Anas, wajib kita iman. Dan tentunya Al-Quran salah satu fungsi Allah turunkan Al-Quran Allah adalah untuk menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang hak. Nabi Muhammad adalah Nabi yang nyata. Betul-betul Allah lantik beliau menjadi Nabi, menjadi Rasul, menjadi utusan. Bahkan kalau mau kita banding-bandingkan, banyak kemuliaan Rasulullah SAW lebih unggul daripada kemuliaan para nabi yang lain, yang semuanya sumbernya Al-Quran, yang semuanya sumbernya Al-Quran. Jadi yang pertama, kenapa kok kita wajib iman sama Rasulullah? Kalau kita iman sama Al-Quran, iman sama Al-Quran dan kita iman sama Rasulullah. Kalau Al-Quran itu menginformasikan bahwa ada Rasulullah, kita iman sama Nabi Muhammad ya Allah. Diterima kira-kira iman kita sama Al-Quran kalau kita iman sama Rasulullah? Jelas dan yang pertama. Yang kedua, karena mukjizat. Karena mukjizat. Seperti yang saya bilang tadi, mukjizatnya Rasulullah itu adalah mukjizat yang paling utama, mukjizat yang paling akbar, yang paling mulia. Dibandingkan semua nabi, mukjizatnya Rasulullah adalah mukjizat yang paling utama, mengungguli ngalang-ngalai daripada mukjizatnya para nabi terdahulu. Contoh, Nabi Adam. Allah berikan kemuliaan kepada Nabi Adam. Apa bentuk kemuliaan Nabi Adam? Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah perintah malaikat sujud kepada Nabi Adam. Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam atas perintah Allah itu adalah tanda kemuliaan Nabi Adam. Saya mau tanya, ketika Allah perintah malaikat sujud kepada Nabi Adam, apa Allah itu sujud? Allah itu sujud. Tapi ketika Allah perintah malaikat untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW, terlebih dahulu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Allah terlebih dahulu menginformasikan kepada kita, jangan malaikat, Allah saja nih yang memuliakan Muhammad, yang menciptakan Muhammad dan seterusnya, sholawat kepada Rasulullah SAW. Allah perintah malaikat sujud sama Nabi Adam, tapi Allah tidak sujud. Allah perintah malaikat untuk sholawat kepada Rasulullah. Allah lebih dulu sholawat daripada malaikat. Sholawat kepada Rasulullah. Ketika Allah perintah malaikat sujud kepada Nabi Adam, apakah itu berlaku sampai sekarang? Ada nih, masih ada malaikat yang masih sujud
sujud sama Nabi Adam? Kenapa? Fasajadu. Allah berfirman dengan kata kerja lampau, fi'il madhi di dalam ilmu bahasa Arab, dalam ilmu sharaf. Fi'il madhi kata kerja lampau, lampau gitu. Dulu pernah malaikat sujud kepada Nabi Adam. Sekarang tidak ada. Kok bisa? Allah Maha benar terhadap firman-Nya. Shadaqallahul azim. Allah Maha benar terhadap firman-Nya. Kalau Allah mengatakan dulu, ya berarti dulu. Kalau sudah Allah bilang lambat, ya lambat. Maksudnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kalau kamu sampai sekarang ada malaikat yang sedang sujud sama Nabi Adam, maka Allah tentu tidak berfirman dengan kata kerja lampau. Jelas ya? Pertanyaannya, apakah ada malaikat yang sedang sholawat kepada Rasulullah? Oh, ya, kena gini toh. Kok orang ajar begitu? Nggak bisa dihitung. Inna Allah wa malaikatahu. Malakun satu malaikat. Malakan atau malakai dua malaikat. Malaikat tuh tak kena dihitung, tak kena dihitung berapa banyaknya malaikat yang sedang sholawat kepada Rasulullah. Yusalluna itu fi'il mudhari. Salah satu fungsi fi'il mudhari dalam sisi ilmu balaghah adalah yadullu ala istilzam wal istimrar, menunjukkan kesenantiasaan alias selalu, nggak pernah putus. Allah dan malaikat yang nggak bisa dihitung berapa banyaknya sholawat kepada Rasulullah. Allah dan malaikat yang begitu banyak, nggak tahu mulai kapan dan berakhir sampai kapan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Beda kan kemuliaan Nabi Adam dengan Nabi Muhammad SAW? Tanpa kurangi kemuliaan Nabi Adam, tapi yang jelas kemuliaan Rasulullah lebih unggul daripada kemuliaan Nabi Adam. Ketika Allah perintah malaikat sujud sama Nabi Adam, saya mau tanya, kita wajib sujud sama Nabi Adam? Ada perintah, sebagaimana malaikat sujud sama Adam, manusia kalau kalian ngaku iman kepada Adam, sujud sebagaimana malaikat sujud. Kita pernah sujud sama Nabi Adam? Wajib kita sujud sama Nabi Adam? Dosa malaikat sujud sama Nabi Adam? Iman tak wajib sujud. Tapi untuk Rasulullah, perbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Wajib kita sholawat kepada Rasulullah. Doa kalau tidak diawali dan diakhiri dengan sholawat, maka doanya jadi doa yang tertolak. Kata ulama, sunnah hukumnya kita sholawat di dalam doa, di awal, di tengah, dan di akhir. Agar apa? Kalau sudah Allah terima sholawatnya yang di awal, Allah terima sholawatnya yang di akhir, maka apa-apa yang ada di antara keduanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bukan Tuhan yang perhitungan, sholawat tidak terima untuk mau dinamakan. Itu perhitungan. Kalau sudah sholawat di awal, sholawat di akhir, kedua sholawat yang mengapit doa-doanya kita, hajat-hajatnya kita, duniawiyah atau ukhrawiyah, untuk pribadi atau keluarga atau umum, untuk muslimin muslimat, semuanya diterima oleh Allah SWT. Katut nolong bunteng. Ya, betul. Betul ya? Saya sampai buyu sudut dari buyu tempat buyu salah. Bunteng mengekor dengan sebagaimana diterimanya sholawat kepada Rasulullah, maka doa-doanya juga katut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam. Mau dibandingkan sama siapa? Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris itu sampai sekarang masih hidup, bukan hanya Nabi Isa yang masih hidup. Nabi Idris juga masih hidup. Wa rafa'na makanan aliyya. Dan kami Allah meninggikan, mengangkat posisi Idris makanan aliyya, ada di posisi yang mulia, posisi yang tinggi.
khilaf di antara ulama. Apakah Nabi Idris, ada yang berpendapat beliau ada di langit keempat, ada yang berpendapat beliau ada di langit keenam. Kalau dalam kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Idris di langit keenam. Tapi ada pendapat juga Nabi Idris itu ada di surga, surga. Pura-pura ketinggalan sandal, ingat ceritanya. Biasa cerita kemana? Pura-pura ketinggalan sandal. Mau langit keempat, mau langit keenam, mau surga sekalipun. Semua itu adalah tempat-tempat yang pernah disinggahi langsung oleh kaki mulia Rasulullah SAW. Langit keempat Rasulullah sampai depan Rasulullah. Langit keenam surga depan Rasulullah. Sampai Rasulullah. Saya mau tanya selain Rasulullah yang pernah sampai Sidratul Muntaha siapa? Selain Rasulullah yang pernah sampai Sidratul Muntaha siapa? Berarti kan Sidratul Muntaha tempat yang diciptakan khusus untuk Rasulullah SAW. Tidak ada satu makhluk yang pernah sampai kepada Sidratul Muntaha. Subhanallah. Nabi Idris mulia, tapi Nabi Muhammad SAW lebih mulia. Nabi Yusuf, ketemu Nabi Yusuf. Sampai teman-temannya sudah kiris-kiris tangan Rasul. Belum ada yang notis itu. Jadi berbuzer sih, gue udah dioposisi. Nabi Yusuf ganteng, gak pakai pendulum, nggak pendulum ya, jadi nol-nol, lola-lola, sekali ngomong-ngomong, nggak bisa. Dalam gantengnya Nabi Yusuf, tok, kiris-kiris tangan itu nggak terasa. Betul-betul nggak terasa, bukan najas, bukan hiperbola, bukan lebay. Kenyataannya iris tangan nggak terus. Di Sukono apel, sampai tadi melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, iris tangan, iris biji nggak terus. Nabi Yusuf tampan-tampannya Nabi Yusuf baru separuh tampannya Rasulullah SAW. Selanjutnya kata ulama seandainya teman-temannya Zulaikha melihat gantengnya Rasulullah SAW, kalau perlu jantungnya itu ditusuk-tusuk dan tidak rasa, nggak usah bius, keselimur sama gantengnya Rasulullah SAW. Pertanyaannya sekarang, bukankah banyak wanita yang pernah ketemu sama Rasulullah di zaman hidup beliau? Kok nggak ada yang iris-iris tangan apalagi musuh-musuh jantung? Karena Allah berikan kepada Rasulullah apa yang tidak Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Kalau masalah jamal, ketampanan, Rasulullah lebih tampan daripada Nabi Yusuf, tapi sama-sama punya. Tapi untuk masalah al-jalal, kewibawaan, karisma, itu sempurna Allah berikan kepada Rasulullah. Nabi Yusuf punya kewibawaan. Toh ujung-ujungnya Nabi Yusuf dilantik sebagai raja, tapi tidak sempurna sesempurna wibawanya Rasulullah. Sehingga Nabi Yusuf pernah dipertontonkan oleh Zulaikha, "Tilo budakku." Berarti kan diperlakukan dengan cara yang tidak pantas, dipamer-pamer oleh mosok Nabi dipamer-pamer. Lah kok bisa? Karena memang Allah takdirkan Nabi Yusuf punya kewibawaan, tapi tidak sehebat kewibawaan Rasulullah SAW. Rasulullah lebih ganteng. Putu tidak bukan dia. Di guyumannya mau setuju. Ngomong mereka yang boleh ya. Penutupan di masjid sini. Sabar. Cuma Rasulullah punya wibawa, jangan yang perempuan untuk berani melihat bertatap muka tis-tis dengan Rasulullah. Yang lain sahabat-sahabat itu bukan mereka nggak kepingin untuk melihat wajahnya Rasulullah, nggak sanggup. Wibawa, kita kalau ketemu orang yang wibawa kita itu, ya itu sampai dulu mengira sahabat semuanya patuh.
dijaga dengan tenangnya dulu. Paham ya? Sing lanang kalau presiden itu nggak sanggup lihat Rasulullah. Kenapa? Karisma di bawah al-jalal. Jangan kenyang iman, yang kafir itu nggak berani depan langsung sama Rasulullah. Sering kan kita dengar Rasulullah itu kalau ketika perang yang dicari bukan Rasulullah sama orang-orang kafir Quraisy, yang dicari adalah sahabat-sahabatnya. Lu kenapa kalau Rasulullah langsung? Karena harusnya panik. Gak ada yang berani mereka. Ketemu Rasulullah langsung gak berani. Yang dicari, yang dicik Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah. Jadi mereka ingin melemahkan dakwah Rasulullah tapi melalui orang-orang terdekatnya untuk langsung ke Rasulullah. Pernah kan kita dengar ada orang, seorang kafir ingin membunuh Rasulullah dari belakang. Karena Rasulullah itu bisa melihat apa yang di belakang beliau sebagaimana apa yang ada di depan, maka beliau langsung noleh. Begitu noleh, dapat gengen si kafir, deredek sampai pedang tadinya kuat dia pegang jatuh, langsung jatuh, shock, kaget, diambil juga pedang Rasulullah. Sekarang yang menolong kamu siapa? Sekarang yang bisa nolong kamu, yang bisa bantu kamu siapa? Tapi karena madrasahnya Rasulullah itu Rahman, jodoh, ojo dibalik aneh. Pernah ketika perang dari Jabal, ada seorang kafir yang terpakan kebetulan, subhanallah dia mengejar Rasulullah. Gak niat. Aku pas apes, muber, kapan muber Rasulullah. Rupanya di kafir butuh level Rasulullah. Itu Rasulullah ketika noleh, itu si kafir itu tetap matanya terbelah. Dia tanya Rasulullah cuma pegang telinganya toh. Gampangannya apa namanya? Dicubit ya. Cewek mati. Rasulullah pernah bolak-balik tadi kemana mati itu? Nggak ada ceritanya Rasulullah mati gitu. Pernah bolak-balik puluhan kan, tapi nggak pernah mati terus. Kalau aku mau dia kemana dia jiwit orang kafir itu spot jantung mati. Itu terus. Tapi ada Nabi Idris, Nabi Yusuf ya. Mau Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim misalnya. Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari api dunia. Ya naru ibadah wa salaman ala Ibrahim. Api kata jadilah kami ini kan semua saya ambil dari Tuhan ini ya. Kembali ke awal itu. Apa buktinya kalau Muhammad Rasulullah? Misalnya ada orang kafir yang tanya apa buktinya kalau Muhammad Rasulullah? Yang pertama kami masuk Al-Quran. Yang kedua mukjizat sebagai bukti-bukti kuat bahwa dia adalah Rasulullah. Dari mana mukjizat kita percaya, kita tahu? Jadi Al-Quran kembali ke Al-Quran, kita ingat sama Al-Quran. Dan banyak sunnah-sunnahnya Nabi, banyak ucapan-ucapannya Nabi yang persis dengan ilmu sains modern. Nanti saya bahas. Nabi Ibrahim dilempar pakai ketakan raksasa oleh kaum Namrud sampai masuk ke dalam api. Itu api karena saking gede, bukan sehari dua hari lalu, padam berhari-hari. Begitu entek begini, Nabi Ibrahim keluar dengan selamat. Kenapa? Apinya menjadi api yang sejuk dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Api dunia Rasulullah SAW ngasih syafaat umatnya itu nyemplung ke dalam neraka. Bela-belaan itu bukan enggak Allah bulan selamat, nyemplung. Boleh situ-situ dengan tangan beliau selamat masuk ke dalam api neraka. Selamat. Apa bedanya api dunia sama api neraka bagi Allah? Apa ada bedanya antara api dunia dengan api neraka bagi Allah? Oh, api dunia dibuat bikin enteng bagi Allah. Terus kalau api neraka abot, ada yang abot bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat kita api dunia dan api neraka jauh berbeda. Tapi buat Allah
dingin, sejuk, menyelamatkan hati mereka juga sangat-sangat mampu bagi Allah untuk dibuat dingin, sejuk dan menyelamatkan untuk Rasulullah SAW. Jelas ya? Jelas ya? Nah, kemuliaan Rasulullah SAW lebih. Makanya bilang kita afdalul anbiya wa sayyidul mursalin, paling afdalnya nabi dan pemimpin di seluruh rasul. Siapa yang masuk surga duluan? Ketika Isra dan Mi'raj, yang menjadi imam di Baitul Maqdis siapa? Dalam satu riwayat, malaikat sujud kepada Nabi Adam pertama karena ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nabi Adam punya ilmu apa yang malaikat tidak punya. Allah ajar kepada Nabi Adam ilmu yang tidak Allah ajar kepada para malaikat sujud. Ada riwayat sujudnya malaikat karena dalam tulang sulbinya Nabi Adam ada guru Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam ketika turun, ya, ada di atas dunia, taubat kepada Allah, tidak langsung diterima oleh Allah. Lama baru diterima oleh Allah. Gara-gara apa taubatnya diterima oleh Allah? Kalau ada mungkin Rabbihi kalimatin fataba alaih innahu tawwabur rahim. Ketika Nabi Adam mengucapkan beberapa kalimat, apa kalimat yang disebut oleh Nabi Adam? Kita tidak tahu apa. Tapi salah satunya adalah Allahumma dirli bihaqqi Muhammad. Kata Nabi Adam, ya Allah, ampunilah aku berkat kemuliaan Muhammad. Tanya Allah, tahu dari mana Adam bersama Muhammad? Belum juga aku cipta. Kenal dari mana sama Muhammad wahai Adam? Ya Allah, ketika roh sudah sempurna ada dalam jasadmu, dan ketika pertama kali aku buka mata, aku menyaksikan dinding arsy termaktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiang-tiangnya arsy, dinding-dindingnya arsy, semuanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika aku masuk ke surga, pintu surga full penuh termaktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika aku masuk surga juga begini. Aku baru ingatnya sekarang ya Allah. Oh iya ya, aku selama ini minta ampun kepada Allah, gak bawa-bawa nama kemuliaan Muhammad SAW. Aku baru ingatnya sekarang ya Allah. Dari mana kamu tahu kalau Muhammad itu lebih mulia daripada kamu sampai kamu bawa Allah? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan la ilaha illallah Adam Rasulullah. Kalau seandainya Adam lebih mulia dari Muhammad, pasti yang engkau sanding itu adalah namanya Adam, bukan namanya Muhammad ya Allah. Tapi kalau engkau bawa kemana-mana ini Muhammad, warofa'na laka dzikra, dan kami memtinggikan muliakan bagimu wahai Muhammad, sebutan jenenge tak mulia luar biasa. Dosa kita dengar nama Nabi Muhammad dan sholawat itu dosa. Sampai nyebut namanya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa, nggak nyambut dengan alaihissalam kamu. Tidak dosa. Cuma kurang sopan. Tapi kalau sudah nama kekasih Allah, warofa'na laka dzikra, sebutan nama Nabi Muhammad SAW ojo sampai gak nyambut. Al-Bahim man dzukir indah wa bersusaha. Celaka wahai Aisyah, orang yang nanti di akhirat semua orang berharap ketemu sama aku, tapi ada orang-orang yang terharapkan mereka memandang wajah Allah. Siapa ya Rasulullah? Al-Bahim, wong sing medhit, cerek, medhit tidak urusan harta, bukan. Masih wajar kalau aku medhit gara-gara urusan harta, itu masih wajar. Masih wajar kalau orang medhit gara-gara mulut orang lain, wajar. Medhit gara-gara mulut kok wajar. Masih mending ono sing muni tanah. Untuk duit itu enggak. Ngetolong keringat itu enggak. Bukan dalam rangka nolong orang lain, justru untuk nolong dirinya sendiri. Jangan mau. Lah nama begitu itu. Siapa itu? Ketika aku disebut namanya, tapi dia tidak menyambut dari salawat dan salam kepada Allah. Kesel tak salawat. Misal saya nyebut nama Nabi Muhammad 1000 kali, keringat tangannya. Ada panas.
Kira-kira kalau saya nyebut nama Nabi Muhammad 1000 kali terus dengan sholawat, saya balas nama Nabi Muhammad dengan sholawat 1000 kali, menurut rakyat. 1000 kali saya sebut nama Nabi Muhammad, 1000 kali dengan sholawat, apakah itu menyebabkan Anda yang beruntung sama Nabi Muhammad yang beruntung? Nama berdiri, atau enggak peringatan enggak hewan dewi ya? Enak makan saja, enak makan. Tahu-tahu ada yang panggil-panggil nama orang tua kita, pasti kita respon. Sopo jauh-jauh kita lah, misalnya. Walaupun nama yang dipanggil belum orang tua kita, tapi jadi kita pasti kita respon. Mungkin dipanggil bapak saya memang. Oh, komponen kita. Loh, kenapa kita respon? Nama itu ada dalam kita. Nama itu ada di dalam hati kita. Kita punya ekstrim ikatan emosional antara nama yang disebut dengan hati kita. Sehingga yang namakan tolak-tolak itu. Loh, jadi kita tak tahu cerita apa kok dia. Jelas ya? Lah mosok nama kita pada respon. Nah, kosong berarti. Hati kita kosong daripada cintanya kita kepada Muhammad SAW. Betul ya orang. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri, barang siapa yang cinta kepada sesuatu pasti nyebut-nyebut. Wong lek seneng ambek Arema kan warung omongane Arema. Apa? Satu-satu. Oh. Kartu apa? Sopo sing mana sih? Jelas. Nama yang seorang itu cinta sama sesuatu, yang otomatis nyebut sudah nyebut. Gak bisa kontrol, gak bisa kontrol. Nyebut, nyebut, itu pasti sebenarnya otomatis, otomatis. Nah, bukti yang lain akan bukti akan kenabian Rasulullah SAW adalah sabda-sabdanya. Saksi dulu. Kita kalau kena najis mubalak kan nggak bisa disiram air toh. Harus dicampur dengan potes, dicampur dengan debu. Kita kena najis mubalak, kena najis dari anjing, najis dari babi, nggak bisa cuma disiram kayak itu, harus ada yang dicampur dengan debu sebanyak 7 kali siraman. Salah satu asuhannya ada yang dicampur dengan debu. Pertanyaannya, debu itu membersihkan apa kotor-kotor ini? Loh, katanya di sholat kan nambah waktu tidak lima. Jelas ya? Katanya mensucikan najis bola. Aku gawe debu kan kontras. Zaman dulu nggak ada stetoskop ya, mikroskop pelajarannya nggak ada mikroskop. Zaman sekarang kan ternyata bakteri kuman yang terkandung dalam anjing dan babi itu nggak bisa mati walaupun disiram dengan air laut. Tek sap baru segoro kayak disiram najis walaupun kaiso bakterinya nggak mati. Bakterinya nggak mati, kumannya nggak mati. Subhanallah, yang bisa membuat mati kapan air campur dengan debu. Baru tok kaiso, debu tok kaiso. Ayo. Sekarang baru tahu dan Nabi sudah mau 14 abad yang lalu. Kurang bukti apa? Contoh lain, makanan halal. Yang ini halal, yang ini halal, yang ini halal, yang ini haram. Saya mau tanya, makanan haram itu buruk nggak kalau dikonsumsi? Saya tanya, koper buruk nggak buat kesehatan? Anjing, babi buruk nggak? Babi ada cacing kitanya. Kemudian hewan kalau nggak disembelih, ditutup dasi, ditutup rok, dia mati kok habis disembelih. Siji dalam Islam. Anda kan dokter hewan, yang layak konsumsi yang mana? Makanya kalau ada orang jual ayam tirai bisa kena penjara. Kenapa? Karena ayam konsumsi masih kok mati ini, tapi ini mati sembelihan, yang ini mati kan
anjing, babi, koper, bangke itu buruk buat muslimin. Kenapa? Dalam agamanya diharamkan soalnya. Tapi kalau bagi non muslim, kalau nggak buruk bagi saya begitu. Bagi siapapun buruk siapapun. Cuman kita mengharamkan. Agama lain tidak mengharamkan. Malah kadang-kadang pendeta itu bebas. Malah kadang-kadang kecalan itu bebas narasi. Jelas ya? Jelas ya? Bayangkan agama Islam mengharamkan dalam rangka memproteksi kesehatan sebagai amanat titipan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Apa ini bukan salah satu bukti ada kenabian Rasulullah? Contoh lain, Nabi bilang kalau di dalam gelas ada lalat. Kata Nabi, jangan terburu-buru diusir. Sebisa mungkin celup. Kalian habis ceplok kita, celup, buang, umbiin anak. Itu kata Nabi. Kalau orang dulu bilang, gila, Nabi ngajari lalat celup. Belum. Jelas ya? Ternyata ada ilmuwan Jepang meneliti, subhanallah, persis dengan sabdanya, sayap kirinya lalat itu mengandung racun. Yang racun itu tidak ada penawarnya kecuali sayap sebelah kanannya. Kau vaksin, urusan vaksin. Sayap sebelah kiri mengandung racun. Penawarnya cuma ada di sayap sebelah kanannya lalat itu sendiri. Dan kalau diambil gambar slow motion, diambil gambar pelan-pelan, mesti yang namanya lalat itu kalau hinggap kepada makanan atau minuman, yang hinggap sayap kiri. Ayo. Lengkap iman akan dalam karet, ya berarti ada hidayah sebelum doa. Oh jelas ya. Nabi 14 abad yang lalu, kau kamera slow motion itu ilmu kimia itu kan. Tapi Nabi tahu dari mana? Allah yang maha tahu yang masih tahu. Maaf, bukan dalam rangka merendahkan kemuliaan Nabi, tapi Nabi kan bumi. Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Itu sebagai langkah caranya Allah agar orang yakin sama Al-Quran dan yakin sama sabdanya Nabi. Itu tanda bahwa Al-Quran bukan ciptanya Nabi, rekayasa Nabi. Nulis dari itu, ngocok dari itu. Sementara keindahan sastranya Al-Quran nggak bisa ditandingi. Kayak itu nggak bisa. Dan informasi di Al-Quran dua air laut yang menyatu, yang satu air Abul Furat, air tawar yang menyegarkan, wamil hujan, yang satu lagi adalah air laut yang asin lagi pahit, wa bainahuma barzakhun la yabghiyan marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Sampai seorang ahli kelautan, saya lupa dan nggak bisa negara mana, saya lupa, meneliti nemu ada satu laut tapi dua warna, dua sifat, dua ikan. Ini air laut, ini air tawar. Ini ikan laut, ini ikan air tawar. Kalau diselami ikan nggak nyebrang. Namanya ikan laut nggak bisa hidup ikan di air tawar, namanya ikan air tawar nggak bisa hidup di air laut. Kayak nyebrang, tapi nggak ada tabir, nggak ada sekat, tapi kayak ada sekatnya, warnanya beda, rasanya beda, sifatnya beda, ikannya beda, tapi nggak nyebrang. Wah, di Selat Gibraltar boleh digarap. Selat Gibraltar dicatat sama profesor. Wah, subhanallah, Allah takdir dia jatuh sama profesor muslim. Wah, ini profesor
dua laut di satu laut dengan bangganya saksikan dihuyukan oleh profesor muslim. Hebat caranya untuk mencari pisau. Yang menjelaskan Al-Quran ada terjemahannya. Baca Marajal Bahrain yang tadi Allah membiarkan dua air laut bergabung menjadi satu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Yang di antara keduanya seperti ada barzakh, pemisah. Alam barzakh itu kan alam yang memisahkan antara kita dengan hakikat akhirat. Ada berpendapat alam barzakh, alam kubur itu bagian dari akhirat, ada yang mengatakan bukan akhirat. Itu hanya tempat transit. Begitu baca nah kok persis ini penemuannya siapa? Ini bukan penemuan, ini Al-Quran kitab suci kami yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan Allah SWT. Iman panjang, bukti-bukti pakai satu, kita ini takdir menjadi orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Pernah kan kita mikir, lain coba saya ini alhamdulillah lahir dari rahim ibu yang kafir, punya bapak kafir, kira-kira iman ada Quran, iman ada Quran. Jelas ya? Ada nyata ketetapan buat versinya kita. Versinya kita. Kalau Allah ada ketetapan, settingannya Allah, garisnya Allah, nggak mungkin melenceng buat kita. Ketetapan sih paling tepat buat kita lahir dari orang Islam, bukan teroris. Bu nasib ini kalau belum tua kafir kan, bu guru musliman. Padahal buktinya nyata ya orang tua kisi kafir. Memang sudah mentakdir di manusia iman manusia kafir. Ada penghuni surga, ada penghuni neraka. Orang bodoh di mana? Kalau bodoh di setan, wis takdir. Orang gerang, orang putih. Wis kayak iso iman kafir. Buktinya nyata. Saya iso. Apa pilih kita lahir dari rahim seorang ibu yang Islam dan lahir dari maaf sperma seorang ayah yang Muslim. Ketepatan ada. Pernah kita minta? Berarti kan ketepatan. Biasanya kita berbagi Allah ada ketepatan. Pilihan. Bagi Allah itu namanya pilihan. Sengaja memilih kita, kalau Allah pilih yang lain. Sengaja Allah pilih kita, yang lain dari pilih dari Allah SWT. Kita dipilih dari Allah SWT. Gak perlu sorok-sorok kemana kita. Kita iman dulu baru kemudian ya, semakin percaya, semakin yakin, semakin iman kepada Nabi. Karena orang di luar sana mencari kebenaran dulu, baru iman. Itu pun kadang-kadang mereka percaya dengan kebenaran, kadang-kadang mereka tidak percaya dengan kebenaran. Contoh, sebagai penutup, dulu tahun 60-an ada penulis Amerika pernah kerja di NASA berkebangsaan Yahudi, keturunan Yahudi, namanya Michael Hart. Nulis buku judulnya 100 tokoh berpengaruh sepanjang zaman. Mulai dari tahun 60 beliau nulis sampai berapa tahun kemudian 100 tokoh itu kafir, tapi dia tahu nomor satu adalah Nabi Muhammad. Ditanya, lo kok iso ya orang ikut kayak kau ini kafir kok meletakkan nama Nabi Muhammad ada di nomor satu? Bagaimana mungkin Muhammad dikatakan tokoh fiktif, dan bagaimana mungkin dipungkiri pengaruh daripada Muhammad sementara seluruh belahan dunia mayoritas muslimin. Mereka berusaha untuk meneladani Muhammad versinya dia. Saya pakai ngomong Muhammad dia biar kita tahu kata-katanya dia. Kalau Muhammad ini fiktif, nggak mungkin orang satu dari Islam kafir, iman kafir. Kalau model-model Muhammad satu duanya semua itu percaya iman sama Muhammad. Ini pengaruh model apa ini? Saya imannya sama Yesus, tapi pengaruhnya Yesus seperti Muhammad. Maka Yesus kalah dibanding Muhammad. Dia pakai otak, pakai akal, logika, rasional, tapi nggak pakai iman. Sampai mati dia tetap kafir. Kita kapan mengarang buku seperti iman yang buat kita masuk ke iman, buat mengarang buku naruh nomor satu Nabi Muhammad, tapi nggak iman sama Nabi Muhammad, maka dia itu kita masuk ke iman. Subhanallah, kita lahir dari orang
kita curi